Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aini Nurjannah. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 tentang sistem pernafasan. Nah, kalian bisa lihat di sana tertera peta konsep tentang sistem pernapasan ya. Baiklah, kita mulai saja. Mengapa manusia tidak bisa bernafas di bawah air? Sudah diketahui fakta bahwa air terdiri dari oksigen dan hidrogen. Tapi ketika kita pergi ke bawah air, mengapa kita membutuhkan tabung oksigen dan mengapa kita tidak bisa bernafas di bawah air? Pernahkah Anda memikirkan misteri ini? Manusia tidak bernafas di bawah air karena paru-paru kita tidak memiliki area permukaan yang cukup untuk menyerap oksigen yang cukup dari air, dan lapisan dalam paru-paru kita disesuaikan untuk menangani udara daripada air. Hakikat pernapasan pada manusia tidak sekedar menghirup dan menghembuskan udara. Akan tetapi, tujuan utama dari bernapas adalah memperoleh energi dengan cara oksidasi atau pembakaran bahan makanan di dalam sel tubuh. Kalian bisa memperhatikan video tentang pernafasan berikut ini. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru untuk kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut ini adalah gambar alat pernafasan. Kalian perhatikan. Alat pernafasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan rongga pendek. Fungsi dari hidung yang pertama adalah menyaring partikel. Rongga hidung memiliki rambut halus dan lapisan mukosa yang berguna untuk menyaring partikel, misalnya debu. Fungsi kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Udara yang masuk pada dasarnya bersifat kering. Ketika masuk ke rongga hidung, udara akan dilembabkan melalui penguapan cairan sekresi serosa dan mukosa. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Alat pernafasan yang kedua adalah laring. Merupakan pangkal tenggorokan yang berdekatan dengan epiglottis. Selain itu, laring juga berisi pita suara. Fungsi epiglottis mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju ke paru-paru. Di tenggorokan, udara akan melalui 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Yang ketiga adalah trakea atau tenggorokan, tersusun atas cincin-cincin tulang rawan yang berfungsi sebagai saluran napas. Keempat, bronkus dan bronchiolus merupakan cabang dari tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran pernafasan. Yang kelima, alveolus merupakan kantong-kantong udara di ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Ingat, alat pernafasan manusia dari luar ke dalam secara berurut ya, yaitu hidung, kemudian laring, trakea,
bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, seberapa pahamkah kamu perlakuan apa saja yang didapatkan oleh udara ketika berada di dalam hidung? Udara yang masuk ke dalam hidung mengalami penyaringan kotoran yang dilakukan oleh silia atau rambut halus yang ada di dalam hidung. Udara akan diatur kelembapan dan suhunya. Pengaturan ini dilakukan oleh mukus atau lendir. Berikutnya adalah mekanisme pernapasan. Yang pertama, jenis pernapasan. Berdasarkan posisi pertukaran udara, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari atmosfer dengan paru-paru atau alveolus. Yang kedua adalah pernapasan internal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Nah, berikut ini adalah reaksi kimia proses pernapasan seluler, yaitu C6H12O6 ditambah O2 sehingga terjadi reaksi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Selanjutnya, oksigen digunakan untuk proses pembakaran glukosa. Berdasarkan otot-otot yang terlibat, pernapasan dibedakan menjadi pernapasan dada, terjadi akibat aktivitas otot antar tulang rusuk. Kemudian pernapasan perut, terjadi akibat aktivitas otot diafragma. Kemudian mekanisme pernapasan yang kedua yaitu mekanisme pernapasan itu sendiri. Secara umum, mekanisme pernapasan terdiri atas inspirasi atau menarik napas, gitu ya, dan ekspirasi atau menghembuskan nafas. Akan tetapi, antara pernapasan perut memiliki perbedaan mengenai otot yang terlibat. Pernapasan dada, inspirasinya ya, otot-otot tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, kemudian volume rongga dada membesar, dan tekanan udara paru-paru kecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian pernafasan dada secara ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang-tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan paru-paru membesar, dan udara terdorong keluar. Kemudian pada pernafasan perut, secara inspirasi, otot diafragma berkontraksi, ya, mendatar, sehingga volume rongga dada membesar. Tekanan udara paru-paru kecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian secara ekspirasi, otot diafragma relaksasi melengkung, volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan paru-paru membesar, udara terdorong keluar. Nah, seberapa pahamkah kamu mekanisme pernafasan yang terjadi akibat aktivitas otot tulang rusuk adalah? Yuk, kita cek jawabannya. Aktivitas otot-otot tulang rusuk menyebabkan tulang rusuk terangkat, sehingga udara dapat keluar atau masuk. Aktivitas pernafasan semacam ini disebut pernafasan dada. Demikian tadi materi sistem pernafasan bagian pertama. Kita akan berjumpa lagi dengan materi sistem pernafasan di bagian berikutnya ya. Jadi stay tune terus di channelnya
Eni Nurjana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.